Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes! Hari ini yang luar biasa udah sore tapi masih semangat banget. Kita akan sedikit berkegiatan. Nanti saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang mengenali potensi. Konsepnya adalah mengenali potensi apa? Karena setiap siswa pasti punya potensi. Jadi kali ini kita akan belajar tentang potensi diri. Potensi diri tentang apa? Yang pertama nanti bisa kita belajar tentang gaya belajar dan kemampuan. Nanti teman-teman bisa menggunakan beberapa aplikasi. Tapi sebelumnya saya ingin teman-teman mengeluarkan kertas terlebih dahulu. Kertas satu kecil saja kertas. Disobek, kemudian di kertas itu nanti disobek aja. Ini bagi dua aja nggak apa-apa. Baik. Jadi bagi 4 aja. Nah itu bagi 4. Udah, nggak usah ngulangin. Udah. Kertas kecil aja. Baik. Kalau sudah, perhatikan instruksi saya. Tuliskan 5 hal hebat tentang dirimu. 5 hal hebat menurut kamu. 5 hal hebat menurut kamu. Apa aja? 5 hal yang menurutmu saya itu hebat. Apa aja? Boleh misal saya jujur. Atau 5 kata yang mendeskripsikan diri kamu bahwa saya itu hebat. 5 hal hebat tentang diri kamu. Humoris kah? Menyenangkan kah? Dan lain sebagainya. Coba tulis 5 hal hebat tentang diri kalian. Coba tulis. Coba. Menyenangkankah? Atau baik dan ramah? Oke, baik. Saya keliling memberikan kalian double tick. Kalian double tick di kertas kalian. Jangan perhatikan saya. Perhatikan tulisannya aja.
Baik, kalau sudah, yang sudah nulis silakan tempelkan, dilepas apa namanya? Ini tulisnya. Silakan sampai dilepas boleh. Dilepas kemudian tempel ke punggung masing-masing. Iya. Iya. Ditempel di punggung masing-masing. Itu dilepas ya? Dilepas tempel. Baik, sudah tangan punggung. Tempelkan ke punggung masing-masing. Baik, kalau sudah, tolong tempelkan ke punggung dengan hati-hati. Ya. Sudah di punggung masing-masing? Kalau sudah, dengan teman sebelahmu, dengan teman belakangmu, usahakan ada 5 orang, masing-masing menuliskan satu saja hal hebat tentang dirimu. Saling menuliskan ke teman yang lain hal hebat, satu saja hal hebat tentang teman yang ada di punggungnya itu ditulis. Misal Rapan nulis ke Viraldo, kemudian dituliskan diterima satu hal hebat tentang Viraldo. Paham? Ya, silakan berdiri, lanjutkan. Silakan berdiri, kemudian tulis ke teman yang lain, teman satu bangku, kemudian teman yang lain. Satu hal hebat tentang temanmu. Sampai 5 Pak. Masing-masing tulis satu saja sampai 5. Kalau sudah 5 berhenti. Kalau dilanjutkan terlalu lama. Satu baru satu. Maksudnya bagi orang kan udah nulis. Kamu kan belum ditulis. Satu orang satu, tapi teman yang
Ada semua nih. Oke, guys, kita tunggu yang ini sudah selesai. Ayo. Siapa yang Ayo kembali. Halo. Silakan diambil kedua. Bagus ambil. Sama nggak dengan teman-teman tadi tuliskan? Baik. Sama apa beda? Yang sama? Baik. Saya mau tanya dulu. Tadi nulis ada yang sama apa? Yang sama mana? Apa enggak? jujur, penyabar, baik hati, baik banget. Apa yang sama? Apa yang sama? Apa yang sama? Kamu tadi nulis waktu. Temanmu nulis? Oke, berarti ada yang sama. Ada yang sama lagi selain itu? Sama. Oke. Good. Diganti berapa waktu? Sama. Oke, baik. Teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman dari 5 hal hebat yang teman-teman sudah tuliskan dan teman-teman selain sudah tuliskan ke kalian, mana yang paling membuat kalian bangga? Dre, apa yang membuat? Mana dari 5 hal hebat itu mana yang membuat kamu paling bangga? Tegas. Oke, kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa? Tegas. Menjadi sesuatu yang kamu banggakan. Berlatih disiplin juga bisa bisa mengingatkan orang yang misal dalam usaha. Oh, bisa mengingatkan ya, bagus. Oke, bagus. Terima kasih. Saya tanya ke Ken, apa yang paling membuat bangga dari 5 hal itu yang kamu tulis sama ke yang teman-teman tuliskan? Selalu ceria. Enggak nih, terhadap hal itu ya. Saya ingin tanya, dari 5 hal itu, mana yang paling membuat kamu merasa remeh? Enggak ada ya. Semua membuat kita membuat sebuah kebanggaan untuk kita ya. Baik. Oke. Teman-teman, itu adalah sesuatu yang kita lihat tadi dari potensi diri kita. Kita itu adalah potensi diri kita itu yang teman-teman rasakan, tapi teman-teman lain juga pantulkan. Artinya teman-teman lain juga merasakan bahwa itu ada. Nah, kita akan padukan dalam hal ini minat dan potensi teman-teman. Kita akan padukan dalam sebuah konsep sederhana di mana ada gaya belajar, ada kepribadian, dan ada potensi kepribadian tadi yang teman-teman lihat. Nanti kita akan padukan supaya nanti saat pemilihan karir Anda akan lebih terarah. Mau kemana sebenarnya? Karena dalam sebuah teori yang pertama, satu, teman-teman tadi sudah menulis gaya belajar, sudah yang tadi di HP gaya belajar. Oke, yang gaya belajarnya dominan ke visual, angkat tangan. Tadi ada screenshotnya, ya visual. Berapa persen? 43, ini 36. Yang dominan audionya, audio berapa dong? 36, 40, 26. Audionya lebih banyak. Oke. Yang audio, yang kinestetiknya lebih dominan. 40. Gaya belajar ini ada 3. Yang pertama adalah
visual, kemudian ada audio, yang ketiga adalah kinestetik. Apa sih Pak pengaruhnya tiga ini? Jadi tiga hal ini, gaya belajar ini adalah fokusin terbaik saat kamu belajar. Kamu akan lebih fokus dengan cara yang terbaik melalui gaya belajar yang tiga ini. Orang yang punya visualnya lebih tinggi dibanding dua yang lain, maka dia akan lebih mudah menyerap pembelajaran itu dengan menggunakan mata, membaca, dan lain sebagainya. Kemudian orang yang mendengarkan, misalnya mendengarkan podcast, mendengarkan guru menjelaskan, dan lain sebagainya. Kalau kinestetik, langsung praktek. Nek orang praktek, orang bisa. Nek orang praktek, tidak bisa. Nah, itu kita padukan dengan kemampuan tadi. Nah, kalau kemampuan nanti tesnya di rumah ya, karena panjang banget. Nah, kita padukan dalam konsepnya kepribadian tadi. Ada yang ramah, ada yang senang, artinya ramah biasanya senang bersosialisasi. Ada yang omongannya berpengaruh enggak terhadap orang lain. Misal contoh kayak tadi Andre tegas, dia ngomong A, pasti teman yang lain juga mengikuti dengan A. Ada yang seperti itu, ada yang diam tapi senang hitung. Potensinya ada di sana. Kita akan ubah dalam konsepnya teorinya Bolan, ada namanya teori kecenderungan karir. Yang pertama adalah dia sudah mengelompokkan dalam 6 kelompok tipe karir. Yang pertama R. R-nya apa ini? Yang ketiga ini adalah, yang pertama adalah R. R-nya adalah realistik. Realistik ini. Nah, tipe-tipe kepribadian realistik, saya akan buka contekan dulu. Ya, realistik ini suka bekerja. Dia praktik suka bekerja dengan tangan. Anak-anak yang kinestetiknya luar biasa, lebar, biasanya tipe-tipenya adalah realistik. Apa sih job-jobnya yang mungkin di anak-anak realistik ini? Kita melihat aktif di kegiatan produksi atau servis dan perakitan alat. Jadi anak-anak ini akan sangat bagus jika berada di bengkel-bengkel TO, karena mereka sangat mudah menyentuh, kemudian mereka praktek dan mereka juga memiliki model-model realistik. Nah, kita akan lihat. Kemudian yang I adalah investigatif. Biasanya orang-orang yang suka dengan investigatif ini peneliti, senang meneliti dari berbagai hal. Bukan berarti anak TO tidak paham ya, maksudnya kenapa kok tiba-tiba ada rem berbunyi. Nah, ini diteliti terlebih dahulu, kenapa, masalahnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian A, ini adalah art. Ini anak-anak yang suka dengan seni, anak-anak yang memiliki bakat-bakat seni. Ini adalah R, realistik. Kemudian yang ketiga adalah S. Ini adalah sosial. Anak-anak ini lebih cenderung suka pada pelajar, suka pada bidang-bidang pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain, psikologis, guru, dan lain sebagainya. Biasanya ramah, biasanya asik, menyenangkan, orangnya mudah bergaul. Kemudian yang ketiga adalah E, enterprising. Ini adalah orang-orang yang suka terhadap orang-orang bisa mempengaruhi. Ciri-ciri pemimpin biasanya masuk ke enterprising. Bisa memimpin, mempengaruhi sebuah kelompok. Dalam kelompok ini diarahkan ke kanan kiri, dia yang mengendalikan, ini maksudnya enterprising. Kemudian adalah C. C-nya adalah konvensional. Ini adalah gaya lama. Biasanya polisi, kemudian tentara, dan lain sebagainya. Ini masuk ke ini. Nah, kita akan lihat teman-teman akan memiliki kecenderungan arah kemana. Karena konsepnya adalah tadi teman-teman sudah melihat gaya belajarnya seperti apa. Tadi yang gaya belajarnya visual, angkat tangan. Ya, kita sudah melihat gaya belajar visual.
visual lebih dominan. Ada yang gaya belajarnya sama, auditori dan visual kembar 40-40 atau 50-50. Ada yang sama ya? Ya. Kita akan lihat nanti gaya penerapan gaya belajarnya. Nah, baik. Sekarang cara belajar yang paling efektif sudah diketahui, yaitu lewat visual. Nanti kemudian kita akan tinggal lihat focusingnya, mengembangkan sesuai dengan kepribadiannya. Yang seneng baca, nanti silakan baca. Nanti yang seneng dengan mendengarkan, yang kita akan dengarkan. Baik, kita akan lihat ke sini. Teman-teman punya HP, ada HP? Ya, silakan dibaca terlebih dahulu untuk riasesnya sekitar 5 menit. Teori bulan, cari di dalam Google. Kira-kira nanti dari 6 itu, riasek itu, Anda akan berada di mana? Dengan melihat ciri-ciri yang di study, teman-teman lihat sudah terakhir ya, tipe kepribadian berapa persen? Tipe kepribadian tadi? Yang tadi di screenshot tipe kepribadian berapa? Yang I dominan, I steadiness apa ya? Punyamu ya? Ya. Oke. Anda punya ChatGPT? Ya. Silakan coba Anda masukkan ke ChatGPT hasil analisis ini dengan gaya belajarnya tadi apa ya? Jadi misalnya punya tadi apa tadi? Visual berapa persen visualnya? Disnya sudah belum? Disnya belum? Yang tes kepribadian tadi sudah belum? Belum. Saya mau tanya, Hendry visualnya berapa? Enggak ada. Berarti I sama auditori sama kinestetik ya? Ya, berapa? Berapa? Kinestetiknya 53. Kinestetiknya 53. Terus? Yang steadiness 77. Berapa? Steadiness berapa? 77. Baik, ini gaya belajarnya, ini tipe kepribadiannya. Baik, dengan menggunakan ChatGPT, silakan buat prompt-nya seperti ini. Tolong buatkan saya deskripsi karir model riasek dengan gaya belajar saya %, kinestetik dan steadiness dan tipe kepribadian steadiness. Nanti akan muncul, kamu akan muncul di mana? Punya ChatGPT? Biasa pakai? Silakan dicoba. Silakan digunakan coba. Sesuaikan dengan punyamu sendiri ya. Ya, yang belum silakan dites di buat dulu. Cepat kok. Saya deskripsi teks. Itu tipe kepribadian. Deskripsi karir. Model biasa. Tadi yang pintar.
Ya, yang paling banyak. Auditori ini tadi tahu kan? Dan tipe kepribadian steadiness. State, kamu pada di steadiness apa iya apa mana tadi? Pak. Nah, dominan. Dominan dan steady. Oh ini berarti yang paling kalau berarti ya 72 kemudian dan 60% tadi dominan. Dimasukin semua tipe kepribadiannya ya. Ini kan kepribadiannya ini yang tipe kepribadiannya. Ini sebuah apa? Tinggal lulus persen ya, paling bacaan dia tulisannya contoh saya pengen dengar, bacain nih. Bacain saya dari pusat tadi hasilnya gimana dari sana. Kamu cocok bekerja di bidang apa yang mana? Terbang. Dalam bidang teknik, otomotif, olahraga atau kesehatan fisik. Karena tadi melihat gaya belajar dan tipe kepribadian yang steadiness ya. Oke, silakan dimasukkan tipe kepribadian yang lain yang tadi juga sudah. Ada yang saran dari ChatGPT-nya lain? Ini realistik, lebih ke TO. Kalau ini yang audiovisual kan? Teman-teman, ada hasil yang menarik apa? Semua hal itu memungkinkan teman-teman bekerja dengan maksimal nantinya. Misal, tadi gaya belajarnya apa, Rum? Gaya belajarnya itu Auditori, kinestetik. Kemudian dipadukan dengan tipe kepribadian yang steadiness atau dominan. Sosial, realistik. Ya, teman Aruni ini lebih cocok di bidang apa, Rum? Ini kita nggak ramal ya, tapi berdasarkan kepribadian. teknisi atau otomotif, terus kalau di lapangan dan konstruksi itu kayak
Cocok. Ya, itu juga. Terus di kesehatan juga ya. Terus pelayanan publik itu lebih ke polisi. Oh. Oke. Kalau Raka, saya tadi lihat Raka berbeda. Raka apa Raka? Rekomendasi bidangnya apa? Manajemen dan pemimpinan tim, pelayanan sosial dan pendidikan, administrasi dan organisasi, wirausaha sosial, dan pelayanan publik. Lebih kuat di bidang sosialnya ya berarti ya. Ya, artinya Raka ini punya pribadian berbeda tentu dengan Runi, dengan Hendri, dengan yang lain pasti berbeda. Karena setiap orang punya tipe kepribadian yang berbeda. Anda punya kecenderungan karir juga berbeda, tidak akan sama. Maka kecenderungan karir itu akan memungkinkan teman-teman bekerja nanti akan lebih nyaman di sana. Karena berdasarkan kepribadian saya, gaya belajar saya. Nah, satu yang belum. Nanti di rumah, teman-teman, nanti di rumah dengan modal itu nanti tes kemampuan dihitung juga, nanti masukkan ke dalam ChatGPT biar ChatGPT yang analisis. Nah, sekarang saya mau tanya, Hendri, langkah apa yang akan kamu lakukan dengan melihat kecenderungan karir kamu di bidang otomotif? Jadi mekanik. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperkuat itu? Perkuat ya. Hanya aturan. Ini udah tahu nih, kita udah tahu nih. Saya cocoknya di bidang otomotif. Nah, apa yang akan kamu lakukan dalam proses ke depan ini? Bikin usaha. Enggak, maksudnya waktu di SMK-nya ini, waktu di SMK apa yang kamu lakukan? Jangka pendeknya, jangka panjang, oke. Bikin usaha. Jangka pendeknya ini belajar tentang apa? Ya, lebih mendalami tentang jurusan. Baik, yang lain ada yang mau menyampaikan? Apa yang kamu lakukan setelah mengetahui? Apa Rus? Mendalami cara prakteknya sih. Cara prakteknya ya. Oke, lebih mendalami cara prakteknya apa lagi? Juga nyoba, pokoknya nyoba yang nggak pernah hari ini coba. Jadi biar Arif itu bisa, kan Arifnya lebih cenderung itu bisa karena praktek ya Pak. Ya. Jadi Arifnya lebih sering praktek. Oh, mau lebih sering praktek ya? Iya. Oke, kapan ini mau dilaksanakan? Secepatnya. Nanti dalam proses ya. Ya. Dok, ada hal lain? Nggak ada. Baik, teman-teman, nanti dilanjutkan di rumah ya. Tambahkan satu hal lagi yang belum. Jadi kita sudah bikin adonan nih. Satu hal yang belum. Apa? Kemampuan. Kemampuan. Silakan nanti kemampuan Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Hati-hati dalam perjalanan pulang ke rumah dan semoga hari Anda menyenangkan. Nanti ditambahkan tes kemampuan di aku minta. Paham? Halaman panjang. Attention please. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Baik, nanti tes kepribadian ditambahkan, nanti masukkan ke ChatGPT-nya supaya analisisnya lebih jelas. Anda tipe kepribadian dan kemampuan Anda akan mendukung kecenderungan karir di mana di teori Holland atau di kemampuan di bidang tipe karir riasetnya tadi. Saya yakin dengan kemampuan kecenderungan pilihan karir itu Anda akan lebih nyaman bekerja di bidang itu. Ya, karena kemampuan teman-teman akan sangat mendukung di bidang tersebut. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tadi sudah ketahuan, tinggal bagaimana teman-teman mengelolanya dengan baik. Apa ada yang dipelajari hari ini? Ada yang mau menyampaikan apa yang dipelajari hari ini? San, apa yang dipelajari hari ini? Belajar. Oke, saya jadi tahu bahwa teruskan kalimat saya menjadi paham bahwa satu-satu, terserah. Saya tunjuk. Yang mau angkat tangan. Saya menjadi paham bahwa saya
lanjutkan kalimat saya. Satu orang. Angkat tangan. Ya, saya menjadi paham bahwa gaya belajar saya itu lebih ke kinestetik. Kinestetik. Oke. Jadi lebih Praktek dulu, baru saya bisa paham. Oke. Yang lain. Setelah saya menjadi paham bahwa saya ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Oke. Apa cara belajarnya, Pak? Kok lupa mau tadi? Apa yang diingat? Oke, itu ya teman-teman. Jadi gaya belajar akan menentukan kita, kepribadian juga akan menentukan arah kecenderungan karir kita. Baik, itu nanti kita akan ketemu lagi di yang kedua. Nanti setelah ini juga akan minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersiap untuk pulang. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Attention please, before we go on, let's pray together. Pray again. Finish. Great to teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.